Terus untuk apa aku bersekolah, aku berpendidikan segala macam gitu sih. Kalau tidak aku mulai berani untuk menampilkan siapa saya sebenarnya begitu sih. Dari introvert ke extrovert jadi ya. Tanda tangan gitu. Terus dilihatin saya dari atas ke bawah. Ini. Oh, ini yang namanya Mas Raju katanya. Langsung saya kayak, oke, ya Bu, ada yang bisa saya bantu. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Raju, yang mungkin sebagian orang di Pamekasan sudah banyak yang tahu ya. Dan Kak Raju ini sebagai dulu bisa dibilang alumni atau Kak alumni ya bisa sih sebenarnya. Alumni Duta Wisata. Dan juga sebagai pernah menjabat sebagai ketua saat itu. Wow, oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Thank you lo ya udah nyempetin hadir meskipun ya lumayan padat sepertinya. Kalau kita lihat di sosmednya kemana-mana terus ini. Ya alhamdulillah kan memang sedang saat ini bergabung sama dinas yang dipercaya untuk kemana-mana sepertinya. Itu pekerjaan yang menyenangkan ya. Iya. Alhamdulillahnya jadinya ke passion yang hobi yang dibayar. Hobinya emang jalan-jalan, jadi ya alhamdulillahnya seperti itu sih Mas Mbak. Oke, nah tapi ini sebagian orang yang sudah tahu Kak Raju. Untuk yang masih belum kenal dengan Kak Raju, siapa sih sebenarnya sosok Kak Raju ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Raju Putra Bandi dan saya lahir di Pamekasan 24 Januari 1995. Dan saat ini saya merupakan bagian dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dan juga mantan Ketua Paguyuban Kacong Ceping periode 2017 sampai 2020. Tapi sebenarnya menurut Kak Raju sendiri nyaman gak sih punya titel Kacong Ceping? Kalau nyaman sih sebenarnya nyaman nih dalam artian adalah menjadi tanggung jawab sebenarnya nantinya Mbak gitu, karena ketika kami sudah berselempang apalagi itu seperti membawa nama daerah sih menurut saya. Nah misal nih kita datang di sebuah acara yang berselempang, nah kita tuh nggak bisa yang siapa kita sebenarnya. Jadi kita harus menjadi peres dalam tanda kutip begitu. Jadi harus menjadi orang lain dengan versi yang lebih baik begitu. Itu yang membuat saya akhirnya tidak nyaman dalam artian karena saya harus dipaksa yang biasanya saya yang barbar dalam tanda petik begitu. Jadi saya harus dipaksa yang kalem begitu gitu sih. Itu sih yang membuat kadang nggak nyaman. Tapi selebihnya menjadi kebanggaan tersendiri sebenarnya sih, menjadi bagian karena kan nggak semua bisa berada di barisan Kacong Ceping seperti itu sih sebenarnya. Kalau Kak Raju sendiri dari angkatan berapa di Kacong Ceping? Aku dulu ikut Kacong Ceping tahun 2012. Waktu itu bupatinya masih Pak Safi'i kalau nggak salah. 2012. Ikut perlombaan apa aja nih? Kalau duta-duta lainnya sebenarnya kayaknya semuanya kayaknya deh. Jadi memang ikut-ikut lomba seperti itu tuh berawal dari motivasi sendiri-sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau Mbak Mas tahu dari SD mungkin aku dikenalnya orang yang introvert begitu. Jadi susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, takut dengan orang lain gitu karena sudah takut duluan untuk ketemu sama orang lain sampai SMP. Makanya dari SMP pun aku berada di kelas unggulan yang kelasnya itu di atas. Jadi kalau tahu SMP 5 jadi itu ada lantai 2 dan kita tuh nggak tahu kehidupan di bawah tuh seperti apa. Karena kalau Mbak tahu ya waktu itu zamanku tuh masuknya pagi, pulangnya sore. Jadi aku tuh nggak tahu kehidupan di bawah tuh seperti apa gitu. Jadi semakin mendukung aku untuk menjadi introvert dan nggak tahu ke orang-orang. Nah pas SMA memang waktu itu pas zaman ospek ada ketua panitianya yang menunjuk saya tuh untuk menjadi siswa percontohan. Ya, jadi selama 1 minggu ospek, saya tuh dibawa per kelas-kelas untuk dicontohkan ini loh, seharusnya menjadi siswa itu seperti ini. Berarti kamu anak baik dong ya? Sepertinya anak baik. Aku memang misal kayak berpakaian gitu itu Mbak, karena memang orang tua saya tuh memang membimbing saya, memberitahukan kepada saya, kamu boleh menjadi orang yang
nakal gini segala macam, tapi perhatikan penampilan kamu gitu. Biar masyarakat itu, karena kita tahu sendiri kan orang-orang kita itu menilai orang lain itu pasti pertama dari penampilan. Ya nggak sih. Jadi memang saat itu mungkin saya dinilai, wah anak baik nih, kayaknya rapi banget gitu. Kan waktu itu SMA 5, waktu itu zaman saya nih, nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin sudah berbeda ya. Jadi saat itu memang SMA 5 itu anak-anaknya sepatunya yang ada catch putihnya, tali putih gini, macam-macam, bahkan ada yang merah, kuning gitu-gitu segala macam. Nah, sedangkan saya sepatu hitam nih. Ini paling nurut ya. Sesuai prosedur banget gitu ya. Iya, bukan karena nggak mau gaya, tapi karena memang nggak bisa beli. Jadi waktu itu memang sepatu hitam gini banget, terus celana yang cuttingannya yang standar banget, yang lain pakai celana pensil, aku pakai yang celana yang lurus gitu. Nah, akhirnya dari situ memang termotivasi, oh iya ya, berarti orang-orang saat aku keliling kelas selama 1 minggu tuh nggak semua yang aku pikirkan tentang orang lain itu sama dengan apa yang aku pikirkan. Jadi aku pikir orang lain itu menilai aku tuh, nih apa sih orang gini-gini segala macam. Ternyata dari 1 minggu itu aku merasa aku dikagumi saat itu. Aku merasa bahwa orang-orang kagum ya ke penampilanku saat itu. Jadi mulailah waktu itu ikut kegiatan OSIS, kepramukaan segala macam. Kelas 1, kelas 2, memang pas kelas 1 udah dipilih sama guru saat itu untuk ikut kegiatan Kacang Jeping. Cuma waktu itu karena memang fokusnya ke OSIS, jadi memang sudah tunggu dulu gitu. Salah satu kelas 2 dipilih lagi kelas 3 akhirnya. Karena memang sudah nggak fokus lagi ke OSIS, akhirnya ikut ke Kacang Jeping. Nah, juga lucu sih, bukan lucu ya, sedih sih sebenarnya. Datang nih hari audisi, orang lain itu udah pada oke nih penampilannya, udah keren-keren banget. Aku nih diantar ibuku, waktu itu naik sepeda motor Jupiter warna merah. Depan pupuk, kata saya gitu. Nih anak-anak orang pada oke, gimana nih anak ibu, katanya. Jadi waktu itu memang bahasa Madura waktu itu tinalaan norok baik gitu. Jadi disuruh ikut aja, karena memang waktu itu sudah minder duluan ngelihat orang-orang gitu. Waktu itu oke, masuk, dan bisa jadi satu-satunya peserta yang pakainya batik Pekalongan, bukan batik Pamekasan. Ini gimana ya, udahlah gitu segala macam. Akhirnya masuk ke ruang audisi, ditanyakan bener sama jurinya, Mas ini batik apa? Pekalongan Pak. Kenapa batik Pekalongan? Kan kamu Pamekasan. Nggak punya uang saya Pak untuk beli batik, katanya. Iya, kayak polos. Entah saya polos atau entahlah ini gimana sih ngejawabnya gitu seharusnya, karena kan nggak bisa kasih tahu nih Mbak cara menjawabnya seperti apa. Kenapa nggak beli batik Pamekasan? Biar Pak nanti kalau saya menang, saya nanti uangnya buat beli batik Pamekasan, saya gitu. Sudah gini segala macam, audisi gini segala macam. Sore tuh jam 4:30 kalau nggak salah, karena emang salot itu sebenarnya memang kalau audisi akhirnya pengumuman, dan si nomor 49 ini dipanggilnya terakhir. Nomor 49. Masih ingat ya? Ingat aku nomor 49 dipanggilnya terakhir waktu itu. Jadi aku udah berkemas-kemas karena nggak dipanggil-panggil. Udah putus asa ya. Nggak masuk nih si batik Pekalongan gitu. Akhirnya dan nomor terakhir 49. 49 gitu. Wah, alhamdulillah sudah tuh, karena masuk karantina dan akhirnya minjem nih ke sana kemari batik Pamekasan demi agar dapat nilainya oke. Batik, dan waktu itu memang kedapetan lagi aku presentasinya tentang batik Pamekasan waktu itu, karena ada survei lokasi wisata Pamekasan dan aku dapatnya batik Pamekasan. Mau nggak mau yang si presentasi itu harus pakai batik Pamekasan gitu. Nah dari situ aku mulai berawal si kedutaan itu. Nah lambat laun bergabung nih ke duta wisata, akhirnya di 2015 ikut duta batik juga, putra putri batik, dan alhamdulillah menjuarai juga. Terus ke 2017 ada duta kampus gini segala macam, dan di 2018 dipercaya kembali untuk mewakili Kabupaten Pamekasan di Rakaraki Jawa Timur gitu sih. Perjalanan singkat. Jadi ketagihan ya. Ketagihan ke ilmu yang didapatkan ya Mbak ya, bukan hadiahnya. Hadiahnya alhamdulillah bisa beli HP sendiri, beli TV gitu-gitu sih Mbak, alhamdulillahnya. Di Rakaraki sudah tahap
Berapa besar tuh waktu itu? Kalau di Raka-Raki mentok saya di 10 besar. Tapi udah keren ya, udah bersaing dengan se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur alhamdulillahnya. Karena waktu itu kan lagi-lagi saya bilang kayak Kota Malang, Kota Surabaya, terus Gresik yang tiap tahun pasti ada di jajaran 10 besar itu. Dan pas kali pendaftaran memang waktu itu waktu sama-sama pasangan saya memang dan kayaknya Mas nggak masuk deh ke 10 besar. Saya itu udahlah Mas ini aja. Jadi waktu itu saya memang mau fokusnya ke ingin menyabet juara busana terbaik waktu itu, karena kan memang saya kalau ikut sesuatu tuh harus punya target, mau targetnya kemana nih gitu. Jadi saya waktu itu targetnya ke juara busana terbaik untuk mempertahankan si Raka-Raki sebelumnya. Jadi waktu itu ada Raka Iqbal yang memang di tahun sebelumnya menang juara Raka berbusana terbaik dari Pamekasan. Ya, jadi saya ingin tetap mempertahankan gelar itu. Dan di pengumuman untuk nominasi 5 besar ke busana terbaik ternyata saya nggak masuk. Down itu. Jadi itu H-1 diumumkan. Sudah down sekali dan akhirnya pagi itu saya bilang ke Valen semoga cuma dipermudahkan aja gitu. Dan akhirnya pas malam itu sebelum grand final memang entah kenapa memang ya Allah kalau saya masuk 10 besar saya nggak mau masuk ke 5 besar. Kenapa? Karena menurut saya jadi Raka-Raki nantinya kan tingkatnya sudah Jawa Timur nih Mas Bang. Sudah ke-5 itu si 5 orang ini pasti akan sering bertugas segala macam. Sedangkan saya berada di daerah di Pamekasan begitu. Takutnya nanti saya juga kerja kan waktu itu kan di dinas, sudah kerja di dinas. Jadi takutnya juga mengganggu pekerjaan saya. Ternyata saya tanggung jawabnya malah terbengkalai. Akhirnya mungkin doa saya sudah terhenti di situ. Akhirnya Allah juga mengabulkannya juga sampai 10 besar ya sudah begitu. Jadi waktu saya agak masuk ke 5 besar tuh nggak yang sedih-sedih banget. Jadi kan teman-teman saya yang lain tuh sedih nih nggak masuk ke 5 besarnya pada kenapa sih masuk 10 besar tuh udah alhamdulillah banget. Betul. Dari berapa peserta? Dari 38 pasang se-Jawa Timur gitu. Tuh udah luar biasa banget sih. Nah tapi introvertnya hilangnya gimana? Seiring berjalan waktu atau ini pas aku lupa tadi waktu setelah peralihan dari OSIS sih menurut aku. Karena saat ketika aku menjadi OSIS saya dipilih untuk menjadi ketua Bela Negara waktu itu, Sekbid Bela Negara. Jadi Sekbid Bela Negara ini adalah yang memiliki program kerja untuk melatih upacara. Otomatis kan aku harus berbicara nih dengan apalagi dengan kelas IPS. Yang nggak bisa diatur. Nggak semua IPS sebenarnya. Tapi ada beberapa oknum kelas IPS yang nggak bisa diatur. Apalagi SMA 5 di tahun itu. Di tahun itu ya gitu. Jadi memang ada sebenarnya anak IPS ini seru gitu loh. Kalau kita tahu ritme mereka tuh seru sebenarnya. Tapi kadang Mas Mbak, ayo Mas Mbak gini. Perwah gitu-gitu. Gawat-gawat gitu ya. Mau gawat cukunosis gitu-gitu. Jadi mulai dari situ, nah kalau saya begini terus, maksudnya saya tidak berani untuk berbicara langsung. Kadang saya nyuruh anggota saya, kamu dong yang ini, kamu dong yang gitu loh. Nah saat itu saya berpikir bahwa kalau saya begini terus, lalu jabatan saya sebagai ketua ini tidak dihargai, katanya begitu. Saya tidak akan berpengaruh kepada orang banyak, pun saya tidak akan berkembang saat itu. Saya langsung menyadari bahwa kalau aku gini-gini terus untuk apa? Aku bersekolah, aku berpendidikan segala macam gitu sih. Kalau tidak aku mulai berani untuk menampilkan siapa saya sebenarnya, begitu sih. Waktu itu mulai beralih dan memberanikan diri terus gitu sih Mas. Dari introvert ke extrovert jadi ya. Kadang beberapa orang Mas Raju ini banget sih berani banget gitu. Kadang apalagi di kantorku yang sekarang tuh kadang bilang anak-anak Mas Raju ini aktif terus ya gini-gini gitu. Kadang dari introvert ke extrovert. Tapi ada masanya di mana introvert lagi gitu sih Pak. Jadi karena memang dasarnya sih yang introvert gitu. Jadi kalau aku pernah waktu itu kalau pernah cerita pengalaman sedih, jadi ada waktu itu ulang tahun, siapa sih yang nggak suka diucapin ulang tahun kan? Waktu itu nggak ada yang ngucapin sama sekali di Instagram, di Facebook, di langsung pun nggak ada yang ngucapin. Aku tanggal 24 Januari itu malam aku ke Talang Siring, malam-malam ada tuh sebuah pohon pinggir jalan, aku nangis di situ.
Gara-gara gak ada yang ngucapin. Kadang ini drama banget sih hidup aku gitu. Kalau inget ya waktu itu. Tapi waktu itu tuh emang plong banget habis nangis di situ gitu sih. Karena meluapkan emosi kita gitu. Kayak mendengarkan suara laut tuh enak aja gitu. Itu sih. Untuk bisa dari introvert mengikuti ajang itu kan pasti ada sebuah perjuangan tuh. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung atau mungkin sulit untuk mengubahnya, itu gimana cara? Kalau aku waktu itu memang pertama rumus aku adalah ketika introvert itu berawal dari karena kita sudah takut duluan bertemu orang lain, takut dinilai oleh orang lain. Jadi mindsetnya ya. Mindsetnya seperti itu. Misal dan apalagi orang-orang yang berpikir bahwa dirinya ini penuh dengan kekurangan. Itu sih. Pertama adalah yang aku pikirkan bahwa kita harus siap tentang opini orang lain tentang kita. Kalau kita tidak mau dianggap jelek, jangan berpenampilan jelek istilahnya. Memaksimalkan diri untuk aku nih takut nih dinilai jelek, maka kita harus punya standar tertentu bagi diri kita sendiri untuk terlihat sempurna begitu. Jadi misal nih saya nih takut berbicara, saya takut salah ngomong gini segala macam. Nah, cari tuh di beberapa referensi bagaimana orang berbicara, bagaimana orang mengumpulkan kata-kata gitu. Jadi harus punya materi terlebih dahulu untuk diri kita sendiri untuk agar nantinya siap dinilai. Jadi ketika introvert itu menganggap dirinya tidak sempurna, maka menurut saya harus punya dasar terlebih dahulu. Tidak sempurnanya dalam hal apa gitu. Lalu tutupi ketidaksempurnaan ini dengan hal-hal yang lain gitu. Karena saya yakin setiap orang itu pasti memiliki hal-hal positif, hanya saja tidak dimaksimalkan sih. Menurut saya sih seperti itu. Jadi pasti semua orang punya hal-hal seperti itu sih. Jadi dengan keberaniannya Kak Raju tuh bisa mengikuti berbagai macam lomba ya. Iya. Nah, yang jadi ketua Kacong Cepingnya sendiri itu setelah Raka-Raki atau sebelum? Sebelum Raka-Raki. Jadi pas 2017 sih yang akhirnya benar-benar dijadikan ketua. Karena sebelum-sebelumnya masih memposisikan diri sebagai PLT ketua kadang seperti itu. Gini, kan hampir semua orang pengen ikut ajang Kacong Ceping. Kita pengen tahu sisi nggak enaknya dari ajang itu apa sih? Gitu. Sisi nggak enaknya apa enaknya ya? Kan pasti banyak tuh. Enaknya. Sisi nggak enaknya. Nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya. Gak enaknya mungkin kita selalu dianggap sempurna. Gitu. Okay. Sempurna dalam artian ini kan udah Kacong Ceping kok gini sih, Kacong Ceping kok gitu sih. Kacong Ceping keluar kok pakai celana pendek sih. Kadang kan kita pengen juga nih. Selebew. Kacong Ceping kok makannya bunyi sih gitu. Gitu sih. Kadang itu sih tidak. Kacong Ceping kok misu-misu di Facebook sih gitu. Gitu kadang. Itu sih yang mungkin image masyarakat yang membuat kita akhirnya harus dituntut menjadi seorang public figure gitu. Tapi pernah nggak sih dapetin kayak gitu? Secara pribadi, pengalaman pribadi. Waktu selama menjabat dari 2012 ya pernah sih sebenarnya. Jadi waktu itu ini mohon izin Bu Basi mungkin nanti nonton gitu, guru saya di SMA Alifa gitu. Jadi waktu itu uang kas yang ada di sekolah waktu kelas 3 itu memang pas tahun terakhir kan uang kas akhirnya dibagikan. Semua siswa di kelas saya itu di uang kasnya itu untuk beli buku detik-detik ujian nasional. Saya nggak mau karena nggak abu, saya nggak mau. Maksudnya saya lebih butuh duit itu gitu. Maksudnya bisa buat yang lain gini. Terus ibu itu tuh tadi aku udah bilang ya ibu siapa? Ya jadi ibu itu gitu. Mohon izin Bu. Nah ibunya baik sebenarnya tujuannya. Waktu itu iya. Jadi ibu itu bilang, kamu gak pantas kamu jadi Kacong Ceping, kamu ini duta gini di depan banyak orang, di depan banyak siswa kelas 3 gitu. Jadi langsung, oke, tapi kan saya butuh duit nih gitu. Saya Kacong Ceping, saya juga manusia gitu. Gitu sih. Waktu itu pernah sih saat itu dan selanjutnya ya di DM ada sih. Di Instagram apalagi hatersnya juga ada.
Lebih banyak hatersnya sebenarnya. Saya yakin kayaknya dari bersekian banyak followers itu banyak hatersnya. Berarti mata-mata ya, mata-mata terselubung. Sepertinya gitu. Jadi orang-orang lihat story itu kadang, oh Raju lagi gini nih, jadi bahan tuh gitu. Bercanda. Pernah sih ada dengar gitu selentingan kabar bahwa di Kacang Cepi itu ada katanya jasa titipan. Sebenarnya ada nggak sih? Jasa titipan, was, jadi ingat kasus sendiri sebenarnya. Oh, kena kasus juga. Bukan kasus sih sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu hal yang mungkin membuat saya mundur akhirnya dari kepemimpinan ketua. Jadi waktu itu tahun 2020 waktu Covid kemarin. Jadi memang terlihatnya ada dua kubu. Jadi kubu kedinasan, kubu paguyuban. Gitu terlihatnya seperti itu. Sekalipun tujuannya sama, mengadakan pemilihan Kacang Ceping. Cuma terlihatnya ada dua kubu. Nah, saya ini kebetulan kan memang masih bagian dari Kacang Ceping, juga bekerja di dinas gitu. Jadi orang-orang melihatnya saya ini powernya lebih tinggi dibanding orang-orang yang hanya di Kacang Ceping atau hanya di dinas, karena saya bisa kedua belah pihak begitu. Jadi setelah grand final ternyata orang yang digadang-gadang juara ternyata tidak juara. Akhirnya ada polemik lah istilahnya, kenapa yang juara ini gini segala macam. Cuma untungnya memang saya menjawabnya adalah silahkan kalau mau komplain ke jurinya langsung, karena saya sebagai orang dinas pun tidak ikut-ikut. Waktu rapat juri hanya 3 orang juri itu. Waktu itu jurinya ada 3 kalau nggak salah, itu ada dari Raka-Raki Jawa Timur juga pemenangnya, juga ada si pencetusnya pemilihan Kacang Ceping pertama kali, juga ada dosen dari Brawijaya waktu itu. Jadi mereka bertiga yang merembukkan itu siapa yang menjadi juara. Nah kebetulan kami dari dinas memang tidak ada ikut sama sekali, gak ikut campur. Nah saat itu pasca sarjana saya pikir tidak ada apa-apa, pasca sarjana lagi, pasca grand final itu saya pikir tidak ada apa-apa. Setelahnya hari Senin pagi waktu itu ada salah satu orang tua dari finalis datang ke kantor mungkin. Ngelabrak. Iya. Wow. Ngelabrak sih. Ya mungkin kalau sebagai orang tua mungkin tidak terima ya. Jadi saya memaklumi sebenarnya. Cuma mungkin waktu itu sedikit shock karena kan kami lagi capek-capeknya nih habis rangkaian kegiatan, Senin masih masuk pagi, tiba-tiba ada orang tua dari satu finalis yang minta sertifikat awalnya. Ini Bu, biasalah sebagai orang dinas hospitality-nya mohon izin Ibu tanda tangan gini, tanda tangan set gitu. Terus dilihatin saya dari atas ke bawah. Ini. Oh, ini yang namanya Mas Raju katanya. Langsung saya kayak, oke, ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya cuma pengen tahu siapa yang namanya Mas Raju katanya gitu. Sudah akhirnya pulang beliaunya terus WA ke saya begitu dengan kata-kata yang mungkin tidak terima si anaknya tidak juara mungkin, tapi nggak apa-apa begitu. Namanya juga orang tua kadang kan ada rasa yang jengkel sesaat saat itu, cuma saya memaklumi nggak apa-apa gitu sih. Itu yang akhirnya saya menganggap isu bahwa isu titipan ternyata ada ya. Berarti ada. Gitu. Jadi memang di luaran mungkin banyak orang yang berpikir bahwa siapa ketuanya itu wajib tahu, siapa orang dinasnya itu wajib tahu, mungkin seperti itu sehingga mereka bisa menitip ke si beliau-beliaunya. Padahal tidak sih. Sejauh saya memegang pemilihan Kacang Ceping dari 2017, saya berani jamin bahwa memang nggak ada titipan sama sekali. Begitu sih. Pun pernah sih saat itu ada kepala dinas yang nelpon ke saya yang tidak bisa saya sebutkan, memang menitip ponaannya saat itu. Cuma beliau untungnya memang berpesan kepada saya kalau memang layak saya titip, kalau memang tidak layak monggo silahkan dikeluarkan begitu. Itu sih. Jadi alhamdulillahnya menerima kalau ternyata si ponanya tidak masuk ke 10 besar itu sih. Jadi memang sesuai kualitasnya ya memang sebenarnya. Karena memang iya kan yang katanya Kak Raju bilang itu tanggung jawabnya itu ya. Ketika sudah menyandang titel itu bukan hanya sebatas nih aku nih. Karena kan pasti kalau jadi Kacang Ceping tuh ditanya ini, misal contoh kecilnya, wisata Cumian tuh di mana sih? Gitu-gitu. Wisata di Pamekasan tuh apa aja sih? Nah, kalau kita itu
Kan gimana nih, masa kita mau bilang cek IG aja kak gitu, kan nggak mungkin. Gitu itu sih. Tapi dari situ kita bisa ambil pelajaran juga ya, kalau sebenarnya juga yang Kak Raju yang dulu sebenarnya introvert sekarang sudah bisa jadi luar biasa sehebat ini gitu ya. Iya. Meskipun hebat ya. Baik. Ya, betul dong kan ikuti banyak lomba. Enggak hebat sih sebenarnya. Suka mengimprove diri aja sih. Kayak mencari tantangan baru, pengalaman baru, orang-orang baru. Karena sebenarnya sejujurnya saya ikut kegiatan-kegiatan itu memang mencari teman gitu Ya, sih. betul. Kan introvert tuh nggak punya teman nih sebelumnya. Ketika menjadi orang baru saya harus punya banyak teman, karena saya yakin ketika punya banyak teman banyak relasi tadi. Banyak relasi banyak rezeki. Gitu sih. Next project ngapain? Aku next project, nah saat ini kebetulan saya sedang bergabung sama wedding organizer, salah satu wedding organizer di Pamekasan, dan alhamdulillahnya ini menambah relasi lagi karena kan tiap klien nih orangnya beda-beda, backgroundnya beda-beda, seru sih mas sebenarnya. Itu sih project-project selanjutnya seperti itu selain project dinas. Gak Beda. bisa diem nih kayaknya Iya. Raju nih ya. Tambah sibuk nanti. Gak mau satu, maunya nyabang. Ya semoga nggak tipes aja sih. Dari semua pengalamannya Kak Raju mungkin ada yang ingin disampaikan untuk orang yang introvert tapi dia malu untuk mengikuti sesuatu hal yang bermanfaat tapi dia malu gitu. Apa sih yang bisa disampaikan buat yang lagi nonton? Buat yang lagi nonton ya, intinya adalah semua manusia itu pasti memiliki kesempurnaannya masing-masing. Porsi dari Tuhan itu sudah pasti. Kembali kita mau memaksimalkannya apa tidak. Itu aja sih. Dari diri kita sendiri juga ya. Kalau kita gak mau berubah ya nggak bisa. Nggak bisa, kan ada hadisnya nggak sih sebenarnya? Ada apa sih namanya? Itu kalau sebuah nasib itu nggak bakalan Tuhan rubah kalau bukan kamu yang merubah. Dan saya setuju juga dengan pendapatnya Kak Raju yang setiap orang itu punya kesempurnaannya masing-masing. Iya. Berarti Kak Raju tuh melihat sisi seseorang tuh nggak selalu melihat dari yang kurang ya. Biasanya orang-orang kan kita kan punya kekurangan masing-masing tapi kita punya kesempurnaan masing-masing. Iya. Dan perihal haters itu namanya pro kontra sudah biasa. Kehidupan lah ya. Bumbu-bumbu kehidupan. Nggak ada haters nggak seru sebenarnya, Mas, Mbak. Sebenarnya gitu. Kalau orang-orang semuanya suka ke kita, akhirnya kita nggak ada ngaca apa salahnya kita. Ya nggak sih, kalau ada haters tuh, oh ya berarti aku salah nih kata-kata yang aku pakai tadi. Gitu Tapi sih. ada yang sampai parah nggak sih? Sampai parah ada nggak ya? Aku lupa sih soalnya. Nggak sih, nggak ada yang sampai parah-parah banget. Pasti wajar sebatas cuma diketikan aja. Bisa di kayak ya oke lah nggak apa-apa, namanya juga bocah gitu. gitu. Ya. Yang penting kritik membangun yang paling penting Iya, ya. Biar kita lebih baik lagi. Ya, gitu sih. Oke, thank you buat Kak Raju udah share pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Dan buat adik-adiknya yang masih mengikuti ajang lomba-lomba untuk lebih semangat juga dan mengambil pelajaran ya. Amin. Enggak banyak hater juga mungkin. Banyak haters, banyak followers sebenarnya. Atau gimana caranya kuat gitu menghadapi haters. Betul. Biar tangguh kayak Kak Raju ini. BTW namanya kayak orang India ya. Saya jadinya FYI, bapak ibu saya tuh memang suka India, apalagi bapak. Bapak tuh punya satu album lagu India dan sebelum saya lahir 8 bulan sebelum saya lahir memang nama Raju tuh di mana-mana, di bajunya, topinya segala macam sudah Raju. Dikasihkan ke Anaknya akhirnya namanya Raju. Ya itu lagi. Semak Makassar mungkin cuma Raju cuma satu. Raju siapa lagi? Oke, thank you ya udah hadir di studio kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan buat sobat RTV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Thank you sudah nonton sampai detik ini. Dan see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.